Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, hari ini kita akan membahas materi masih sama tentang perilaku menyimpang, tapi kali ini kita masuk ke dalam agen-agen pembentukan perilaku menyimpang atau agen pembentuk perilaku menyimpang. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ada yang pertama keluarga, yang kedua kelompok bermain atau peer group, yang ketiga adalah media massa, dan yang keempat adalah lingkungan tempat tinggal. Jadi ada 4 agen perilaku menyimpang di agen pembentukan perilaku menyimpang. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini bisa menciptakan individu yang baik, bisa juga justru menciptakan individu yang buruk. Apa kondisi yang menciptakan keluarga itu menghasilkan individu yang buruk? Nih, contohnya ya, keluarga yang selalu cekcok dan tidak harmonis menyebabkan keluarga gagal dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang baik kepada anak, sehingga pada anak dapat terbentuk perilaku menyimpang. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan di dalam kondisi sebuah keluarga itu tidak harmonis, orang tuanya selalu ribut, selalu bertentangan satu sama lain, maka fokus dari keluarga tersebut atau fokus dari orang tua tersebut tidak lagi kepada anaknya, orientasinya tidak lagi kepada anaknya. Alhasil apa? Alhasil anaknya akan tidak tersosialisasikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang seharusnya dia punya di keluarga tersebut, gitu ya. Outputnya ya, si anak tersebut akan kehilangan rasa kasih sayang orang tua, kehilangan bagaimana hubungan atau interaksi dengan orang tua yang baik dan segala macam. Alhasil dia akan mencari sosok yang lain di luar keluarga, ya, di luar keluarga tersebut, bisa temannya atau segala macam. Dan itu akan kemungkinan menciptakan anak tersebut terjun atau masuk ke dalam lingkungan-lingkungan atau sub kebudayaan yang menyimpang tersebut, ya. Ketika dia masuk ke dalam kelompok atau sub kebudayaan menyimpang tersebut, maka ya dia akan menjadi menyimpang juga, gitu ya. Jadi itu adalah faktor dari keluarga. Jadi gitu ya. Kalau keluarganya disharmoni, maka anaknya akan kehilangan kesempatan untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang sesuai, gitu ya, sehingga anaknya akan tumbuh dalam keadaan yang negatif, gitu. Terus yang kedua adalah kelompok bermain atau peer group, gitu ya. Kelompok bermain ini dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang. Jadi ketika orang itu atau individu tersebut bermain dengan kelompoknya dan kelompoknya itu ternyata membawa nilai-nilai negatif. Contoh di sini ada anak yang suka membolos, membuat keonaran, itu akan berpengaruh terhadap dia, gitu ya, akan terpengaruh terhadap individu tersebut. Maka individu tersebut akan tersosialisasikan nilai-nilai yang jelek, gitu ya, nilai-nilai yang tidak pas. Nah, pada akhirnya dia akan terjun ke dalam penyimpangan sosial, masuk ke dalam kebudayaan atau nilai-nilai yang negatif, menyimpang tersebut, gitu ya. Dan selanjutnya, media massa. Nah, media massa ini juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang sehingga membentuk perilaku-perilaku yang negatif. Gimana caranya? Caranya adalah ketika media-media tersebut terus-menerus mensosialisasikan nilai-nilai yang buruk, nilai-nilai yang kurang bagus, gitu ya. Apalagi kita tahu sekarang media itu bisa diakses oleh segala umur, gitu ya, segala umur, segala usia, tidak lagi ada pembatasan-pembatasan yang cukup ketat, gitu ya. Jadi anak itu bisa mengakses apapun sekarang. Contoh misalkan YouTube, ya kan? Kita tahu sendiri di YouTube itu sangat luas, gitu ya, penontonnya, mulai dari yang anak-anak sampai orang tua, dari yang bisa dikonsumsi secara keseluruhan dari kecil sampai dewasa, ada yang hanya bisa dikonsumsi oleh umur-umur tertentu. Misalkan ada ada youtuber tertentu yang dia menggunakan kata-kata yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang dewasa, gitu ya. Atau ada orang-orang yang tingkah lakunya atau tindakan-tindakannya itu hanya bisa dipahami oleh orang dewasa, ya, karena anak-anak itu belum waktunya mengonsumsi hal-hal tersebut, gitu kan. Nah, kalau misalkan si anak tersebut yang masih di bawah umur tersebut mengonsumsi video-video atau konten-konten yang tidak baik tersebut, maka
otomatis itu akan mempengaruhi kepribadiannya dia, gitu ya. Nah, di sini yang salah siapa sih? Apakah yang salah medianya? Apa yang salah orang tuanya? Kan banyak tuh. Salah sendiri, anaknya nggak dijagain, gitu kan? Salah sendiri, kenapa anaknya dibiarkan menonton video gue, gitu kan? Nah, jadi pertanyaan besar nih, apakah media bisa sebebas itu, ataukah orang tuanya yang kurang menjaga si anak tersebut dari konten-konten yang negatif tersebut? Nah, sekarang pertanyaannya, silakan kalian jawab ya di Classroom. Silakan kalian jawab, kira-kira ketika anak itu mengonsumsi media-media yang belum seharusnya dikonsumsi, kira-kira kesalahannya di mana? Apakah kesalahan di orang tuanya, kesalahan di konten kreatornya, atau kesalahan di mana gitu ya? Silakan kalian analisis di kolom di Classroom kalian masing-masing. Kira-kira ini perlu dievaluasi siapa sih ketika anak tersebut terpapar konten-konten yang tidak seharusnya mereka nikmati pada umurnya, gitu kan ya. Terus yang terakhir adalah lingkungan tempat tinggal, atau lingkungan tempat tinggal ini tempat bermain juga ya, kurang lebih sama ya. Seorang individu yang tinggal di lingkungan kumuh dengan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada akan menyebabkan dia tumbuh menjadi orang berkepribadian menyimpang. Jadi kalau misalkan dia tinggal di kondisi yang tidak ideal, maka cenderung anak tersebut akan masuk ke dalam nilai-nilai yang negatif juga, gitu ya. Kita tidak bisa pungkiri hal tersebut jamak terjadi di masyarakat, bahkan masyarakat perkotaan yang tinggalnya di pinggiran-pinggiran kota, gitu ya. Nah, itu akan menumbuh kembangkan anak-anak yang berperilaku menyimpang. Nah, muncul lagi pertanyaan, ini salah siapa nih? Salah pemerintah kah? Atau salah orang tuanya? Atau salah siapa? Tapi ini nggak usah dijawab ya. Kalian analisis saja yang C-nya ya, media massa. Ketika seorang anak yang di bawah umur, kita asumsikan seorang anak yang di bawah umur mengonsumsi gitu ya, konten-konten yang bahasa-bahasanya tidak patut gitu ya, atau konten-kontennya berisi tentang edukasi-edukasi yang belum dia bukan edukasi ya, maksudnya berisi tentang hal-hal yang belum seharusnya dikonsumsi gitu ya. Salah siapa sih gitu ya? Salah konten kreatornya kah? Salah orang tuanya kah? Atau salah pemerintahnya kah? Karena YouTube itu tidak diawasi oleh lembaga sensori gitu kan? Nah, silakan kalian jawab di Google Classroom-nya masing-masing gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalnya kalian kurang jelas tentang materi ini, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar ya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat penyimpangan sosial. Sifat-sifat penyimpangan sosial itu dibagi menjadi dua. Yang di video-video sebelumnya saya sudah bilang tuh, ada penyimpangan yang berdampak pada positif dan bahkan jadi negatif ya. Kebanyakan negatif ya, penyimpangan-penyimpangan yang dianalisis dalam sosiologi itu ada dua kemungkinan gitu ya. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Yang positif gimana sih? Yaitu tumbuh kembangnya inovasi gitu ya. Dan yang negatif gimana? Ya negatif berarti dia merugikan orang lain, melanggar nilai norma dan berakibat buruk bagi masyarakat gitu ya. Jadi penyimpangan positif misalkan apa? Kalian bisa analisis sendiri ya, penyimpangan yang pada akhirnya menimbulkan inovasi-inovasi tertentu gitu. Kalau bisa dicontohkan ya banyak ya. Misalkan balik lagi ke ojek online ya. Ojek online itu secara peraturan itu agak sedikit nyimpang tuh. Tapi karena dibutuhkan di dalam masyarakat, itu menjadi inovasi dan bahkan membantu masyarakat gitu ya dalam mobilitasnya gitu. Kalau penyimpangan negatif kita nggak perlu bahas banyak-banyak karena memang yang di video-video sebelumnya itu kita lebih konsentrasinya kepada penyimpangan yang sifatnya negatif ya. Jadi kalian bisa asumsikan sendiri, kalian bisa analisis sendiri penyimpangan yang negatif itu berarti dia yang merusak ya nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat tersebut. Kalau positif berarti dia justru memberikan efek baik atau positif bagi masyarakatnya gitu. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.